29 ayat 7 sampai 10, dilanjutkan ayat 16 sampai 18 yang demikian. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang tak menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghapuskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepada aku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesat. Segeralah menjawab aku. Adalah seorang menaburkan benih, jatuh benih di jalan dan burung memakannya. Firman itu baik benih kasih bagimu, dan orang yang menolak binasa selamanya. Di tempat berbatu benih tak berkembang, layu kekeringan tiada akarnya. Firman yang ditabur di hati yang beban, di dalam pencobaan tiada dayanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh. Barangkali Ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu
orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Di semak berduri terhimpit tumbuhnya, tak dapat berbuah, tiada gunanya. Firman dalam hati tak ada buahnya, oleh rasa kuatir dan nikmat dunia, dan benih ditabur di tanah yang gembur, tumbuh dan berbunga, berganda buahnya. Firman yang ditabur di hati yang gembur pasti akan berbuah, berlimpah hasilnya. Mari kita berdoa, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita secara pribadi di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan dan waktu untuk kami memohon pengampunan dosa yang daripada-Mu. Inilah seruan doa anak-anak-Mu di dalam permohonan pengampunan dosa ini. Ampunilah kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa permohonan dosa ini. Amin. Sungguhlah
Berita anugerah. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dari Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, mari kita siapkan hati kita sebelum kita bersama membaca dan merenungkan penguraian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kekuatan, dan juga berikanlah kami sukacita walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah dalam situasi kondisi tempat kami masing-masing, kami dapat dengan sukacita, dengan tenang dan damai, dapat mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan perenungan sabda Tuhan. Roh Kudus, hiburkanlah dan tuntunlah setiap kami, terutama hamba-Mu dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 27 sampai 31. Injil Matius pasal 10 ayat 27 sampai 31. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh
jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar, merenungkan, dan mentaati dan melaksanakan iman itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudara, ada banyak cerita tentang pandemi COVID-19 ini. Dari sekian banyak cerita itu, saudara, yang menarik dan banyak sekali menjadi perdebatan dan juga bisa membuat beberapa orang menjadi terkenal ketika pandemi COVID-19 ini dikaitkan dengan apa? Akhir zaman. Ya, menunjukkan wah ini sudah akhir zaman, sudah kiamat. Lalu terjadilah opini-opini, wah ada rekayasa iblis dan akan datangnya Lucifer, ada satu perintah di seluruh dunia nanti akan mentaati, dan itulah cikal bakal dari si iblis. Hingga saudara, banyak pendeta ataupun orang-orang yang ingin terkenal di YouTube coba beropini sedemikian rupa. Kali ada seorang teman yang berkata, "Pak Pendeta Rahmat, kenapa tidak ingin terkenal seperti mereka-mereka itu? Buat saja narasi ataupun cerita tentang pandemi COVID-19, kaitannya dengan kitab Wahyu ataupun akhir zaman, cerita apa aja yang heboh, tapi mau itu benar, mau itu salah, nggak peduli. Nah terus nanti kalau salah, nggak apa-apa toh, minta maaf." Nah, ya tak? Minta maaf. Yang penting apa? Sudah tenang. Saudara, banyak informasi yang macam-macam, mau itu benar, mau itu bohong. Lalu dari mana kita bisa mengetahui itu kebenaran dan bagaimana kita menyikapi akan situasi itu? Saudara, jangan terjebak dengan situasi yang hanya ingin apa? Ingin heboh, ingin terkenal. Yang penting apa? Eksis. Yang penting apa? Beropini. Benar atau tidaknya, wah itu nggak peduli. Salah, saudara. Kita ini manusia yang telah ditebus oleh Kristus, diberikan apa? Kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran itu dan menyatakan kebenaran itu dengan apa? Dengan bertanggung jawab, dengan baik. Bukan hanya sekedar ingin tenar, bukan hanya ingin sekedar kita banyak followernya Instagram kita, lalu banyak yang subscribe dan kita dapat keuntungan dari situ. Saudara, ini bukan bicara bisnis, ini bicara kebenaran. Hal yang nyata, hal yang benar. Walaupun kita tidak tenar, walaupun kita tidak mendapatkan keuntungan, dan mungkin saja kita akan dikatakan, wah pikiranmu kolot, kuno. Gak apa-apa, saudara. Yang penting kita bertanggung jawab dalam hidup kita, dan kita terus menyatakan kebenaran itu, karena itulah diri kita. Itulah Kristus yang telah menebus hidup kita, yang berani berkata benar karena kita anak-anak terang. Lalu yang kedua, saudara, kebenaran itu bicara soal hidup, bukan soal keuntungan. Kita mungkin pernah melihat ataupun mendengar berita seorang pranger ataupun YouTuber, lalu dia membawa bungkusan sembako terus memberikan kepada anak jalanan. Wah, mereka senang. Ternyata isinya apa, saudara? Mereka prank dengan apa? Ketidakbenaran. Isinya sampah. Saudara, mereka bermain-main dengan apa? Kemanusiaan. Hanya untuk apa? Tertawaan.
Wah, mereka mendapatkan opini macam-macam dan akibatnya saudara, mereka ditangkap karena apa? Mempermainkan kehidupan. Saudara, kita harus menyatakan kebenaran karena apa? Ini bicara soal kehidupan, bukan permainan, bukan keuntungan. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita harus menyatakan kebenaran itu untuk memberikan apa? Kehidupan bagi orang lain. Dan yang ketiga, saudara, kenapa kita harus menyatakan kebenaran? Karena untuk itulah kita diutus. Kristus datang ke dalam dunia. Dia menyatakan kebenaran ilahi yang membawa orang kepada perubahan kehidupan. Dia hadir membagikan kehidupannya, pengajarannya, dan mukjizatnya, dan juga saudara dirinya, supaya orang-orang memperoleh hidup. Saudara, Tuhan mengutus kita hadir di tengah-tengah kesulitan dunia pada saat ini, bukan untuk membuat orang lain semakin sulit, bukan untuk membuat orang lain semakin susah ataupun depresi, tapi saudara, Tuhan mengutus kita. Tuhan menuntun dan memberkati hidup kita, bukan hanya untuk kenikmatan kita sendiri atau saudara kita coba untuk mencari keuntungan. Pemerintah lewat dinas sosial dan juga instansi yang lain memberikan bantuan tunai langsung. Saudara, ada banyak orang mendapatkan bantuan, dan banyak orang juga saudara marah karena apa? Tidak mendapatkan bantuan. Apa mereka cemburu? Tidak, karena merasa itu tidak pantas mendapatkannya. Kenapa? Rumahnya gedung bertingkat, dia ada mobil, dia dapat bantuan. Orang merasa tidak tepat sasaran. Bisa saja saudara, pemerintah kita memang mempunyai data yang terbatas, tapi alangkah elegannya saudara, ketika kita sadar memang kita belum pantas menerima bantuan itu, karena kita bersyukur ada gereja, ada kehidupan kita yang tercukupi. Kalau kita mendapatkannya, bukankah akan sangat manusiawi dan elegan ketika kita berkata, ada orang yang lebih baik, ada orang yang lebih pantas, ada orang yang lebih tepat mendapatkan bantuan ini. Saya sudah cukup karena Kristus, karena Tuhan, karena gereja. Ada orang-orang di sekitar saya yang menolong saya. Tapi ada orang yang kita tahu hidupnya susah. Saudara, lagi ada viral seorang nenek yang menolak bantuan pemerintah karena dia tidak mau dimiskinkan dan tidak punya hati untuk minta-minta. Ada banyak orang saudara yang tiba-tiba menjadi jatuh miskin, menipu orang hanya untuk apa? Sembako. Hidupnya dimiskinkan dan memiskinkan dirinya, berada dalam apa? Kebohongan, ketidakbenaran, supaya dapat apa? Bantuan. Saudara, Kristus memberikan kita berkat. Kristus memberikan kita kebenaran itu untuk memuliakan hidup kita, membuat hidup kita berharga. Jangan hanya sekedar karena sembako kita membohongi diri kita dan membohongi Tuhan dengan berkat-Nya. Saudara, mari dengan menyatakan kebenaran kita katakan, aku punya Allah yang hidup, yang cukup menghidupkan kehidupan saya dan memberikan berkat-Nya kepada sesama kita. Ketika kita mendapatkan berkat, mari kita membatasi diri kita secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita punya lebih sedikit atau ketika kita bisa berbagi, saudara, mari kita nyatakan kebenaran itu dengan apa? Menghadirkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Jogotongo artinya saudara, kita saksikan hidup kita firman Tuhan yang mendorong kita untuk menyatakan kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat, mari Bapak, Ibu, Saudara, kita menaikkan doa syafaat dengan pokok-pokok doa yang dapat Bapak Ibu diskusikan bersama anggota keluarga. Saya akan memberi waktu bagi saudara untuk berdoa syafaat, akan saya tutup dalam doa. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, inilah doa syafaat kami anak-anak-Mu pada saat ini. Kiranya Bapa berkenan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dalam kesempatan ini kita hendak menyatakan syukur melalui persembahan kita. Bapak, Ibu, Saudara dapat menyampaikan persembahan dengan menghubungi majelis jemaat atau dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BPD Jateng dengan nomor 3129 05595 atas nama GKI Weleri Plelen. Mari kita membawanya dengan syukur. Mari kita berdoa. Bapa, inilah persembahan kami. Hidup kami pun adalah persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin.
Nyatakanlah kebenaran Kristus dalam keluarga, karya, dan dimanapun engkau berada, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Yesus ku serahkan hidup.